Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi siaran langsung yang kali ini lagi di Makassar, tepatnya di Jalan Muhammad Jufri. Nah, bagi yang Sulawesi silakan merapat. Kami di Sulawesi Selatan ya. Karena alhamdulillah perkembangan dakwahnya taklim ma'rifat ini menyebar kemana-mana. Hampir seluruh kota terjangkau sama perkembangan taklim ma'rifat. Karena agama diterangkan dengan ilmiah, nalar logis, dan pendekatan yang masuk akal, dan dengan bahasa yang sederhana di zaman kita sendiri. Judul yang kita angkat sekarang ini adalah ada yang sengaja mengkaburkan, memisahkan, menghilangkan Islam dari metodologinya. Perlu ditahu bahwasanya Islam itu menurut Nabi adalah sangat ilmiah. Lanjutannya ilmiah adalah wa amaliyah atau bisa dibuktikan. Jadi ini agama yang logis, nalar, terukur, bisa diriset, bisa dianalisa, bisa diapa-apain bisa. Dan logis masuk akal. Karena masuk akal, lanjutannya adalah orang yang bisa nalarnya nyambung akan membuktikan. Nah, kalau orang yang dibikin nalarnya ini nggak sambung dengan penerangan agama, apa yang dikabarkan dalam agama, maka orang nggak ada yang berusaha membuktikan. Sekali lagi ya, jika kita diterangkan sesuatu yang masuk akal dan kebayang untuk bisa dijangkau, maka orang berusaha untuk membuktikan atau mempraktekkan atau mengamaliyahkan. Tapi kalau dari awal kita didogma bahwa ini sesuatu yang tidak terjangkau, tidak terukur, abstrak, fiktif atau apa, maka nggak kebayang orang untuk berusaha untuk membuktikan. Padahal menurut Nabi, al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Nah, dari sentimen perang agama dulunya, ini ada orang-orang tertentu yang sengaja mengkaburkan Islam dari akar metodologinya. Dulu di zaman ahli waris Rasulullah, dari silsilah estafet kemursidan daripada satu tarekat terbesar di dunia, kebetulan itu tarekatnya kami, yang saat itu beliau berkedudukan di Jabal Qubis Mekah. Ada nama besar Sayyidi Syekh Sulaiman Zuhdi, ada nama besar Sayyidi Syekh Ali Ridho. Nah, pada zaman Sayyidi Syekh Ali Ridho inilah kemudian beliau saat berdoa di sumber air Zam-Zam, beliau mendapatkan isyarah bahwasanya Mekah akan dikuasai kaum titik-titik B. Yang ini kaum titik-titik B ini adalah bentukan propaganda yang sengaja memisahkan Islam dari metodologinya. Makanya sejarah besar Islam dalam catatan itu yang di sananya kemudian karena kemudian beliau Sayyidi Syekh Ali Ridho bergeser ke tanah sekitar India dan Pakistan, yang di Mekahnya kemudian diduduki kaum titik-titik B
yang sengaja mengkaburkan Islam dan menganggap Thariqah ini adalah bid'ah, sesat, kemudian ada poin-poin yang sengaja dihilangkan. Yang ini kalau boleh kami rangkumkan, nah di sini ya, bisa dilihat ya. 1, tidak ada lagi yang menerangkan wujud Allah. Padahal syahadat itu bersaksi akan kesaksian akan wujudnya Allah dan wujudnya Rasulullah di zamanmu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, bayang agama enggak lagi diterangkan lewat metodologi agar bisa dipraktekkan, maka orang kemudian memaknai mentah-mentah laisa kamitslihi syai'un, maka ini enggak kebayang dan enggak dicari oleh orang-orang. Wujudnya Allah dan wujudnya Rasulullah. Padahal ini begitu diilmiahkan pasti ketemu. Tapi kalau ini ditelan mentah-mentah sebagai dogma, maka ini enggak dicari orang. Karena dianggap enggak kejangkau nalarnya, gitu ya. Wujudnya Allah. Padahal ini adalah kunci syahadat loh. Wujudnya Allah. Maka orang bersyahadat sekarang ini enggak ada yang disaksikan. Aku bersaksi, tapi tidak ada yang aku saksikan. Kan lucu. Dan ini mohon maaf ya, sudah hampir menggurita 99,999% umat Islam. Ini enggak terjangkau lagi. Enggak kebayang. Maka enggak ada yang nyari wujudnya Allah. Ini propaganda. 2, propaganda juga ada orang-orang yang sengaja mengkaburkan bahwasanya Mi'raj ini adalah mukjizatnya Nabi. Sehingga yang bisa Mi'raj hanyalah Nabi Muhammad. Itu disebut mukjizat. Makanya karena Islam ini tidak diterangkan ilmiah lagi di zaman setelah propaganda itu, maka orang jadi nggak kebayang tentang Mi'raj. Dan karena ini diputus mata rantainya, ini mukjizat, kita nggak bisa Mi'raj seperti Nabi, maka nggak ada lagi orang yang mencari metodologi atau teknikal untuk bisa Mi'raj. Padahal kalimat Nabi, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Nah, orang mukmin adalah orang beriman. Nah, mestinya mi'raj ini adalah suatu hal yang biasa dikerjakan semua orang. Asalkan tahu teknik sholatnya. Nah, begitu. Kalau nggak tahu teknik sholatnya, nggak mungkin bisa mi'raj. Artinya mi'raj ini nggak cuman mukjizat kepada Nabi Muhammad saja, tapi bagi semua orang beriman yang menggunakan teknologi sholat itu bisa mi'raj. As-sholatul mi'rajul mu'minin. Kemudian cuci otak propaganda lagi. Rasulullah ini manusia dan telah mati. Maka di zamanmu, zaman sekarang ini, Rasulullah sudah nggak ada lagi. Betul begitu ya? Karena menganggap Rasulullah itu manusia dan telah mati. Sekarang udah nggak ada lagi Rasulullah. Nah, iya kan? Karena sudah dikunci gitu, di dogma gitu, orang nggak ada lagi mencari Rasul di zamanmu sendiri. Padahal ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Loh, ada lagi juga ayat-ayat yang lain tentang menerangkan Rasulullah itu ada di zamanmu masing-masing. Nah, Rasulullah ini, istilah Rasulullah yang sempurna, momentum memang ada pada baginda Nabi Muhammad. Nah, Rasulullah ini bukan manusia, mana bisa mati. Yang mati itu adalah yang bernyawa. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Maka yang meninggal itu adalah Nabi Muhammadnya. Tapi Rasulullahnya bukan manusia. Ini nurnya Allah. Hubunganmu dengan Allah Ta'ala masih lewat Rasulullah. Antara kau dan matahari di tengah-tengahnya adalah cahayanya. Antara kau dan Allah Ta'ala di tengah-tengahnya adalah nurnya. Lah kalau ini kau anggap sudah nggak ada loh. Berarti kau juga
menafikan Allah. Kau tidak ngakui Allah, kau nggak punya Tuhan sebetulnya. Allah yang kau sebut-sebut itu nggak kejangkau, nggak kebayang di mindsetmu. Maka engkau nggak lagi kenal, nggak lagi mencari wujudnya. Di dogma bahwa Mi'raj itu sudah nggak mungkin, itu hanya Nabi Muhammad yang bisa, itu mukjizat. Rasulullah pun demikian. Banyak orang di dogma bahwa Rasulullah itu manusia dan telah mati. Mana ada orang mencari Rasulullah? Bahkan ya, saking dahsyatnya ini, orang yang menganggap Rasulullah itu ada di zaman ini dianggap bid'ah mengada-ada. Dan itu kalau nggak diterangkan ilmiah, oh bisa dibantai banyak orang, betul ya? Dibantai banyak orang. Padahal ya, misalkan ya, sering kami sampaikan di uraian sebelumnya, jika Rasulullah itu adalah nurnya, dan nurnya ini menempati seorang utusan manusia, maka wujudnya air yang ditaruh di dalam gelas akan serupa dengan gelas wadahnya. Nah, karena gelas ini ada masa umur expirednya, ada limit waktu hidupnya, maka ketika manusia ini telah mencapai makom sempurna yang arwahul muqaddasah, kamil mukamil, halis mukhlisin, manusia ini bisa mewariskan kepada wadah berikutnya, wadah berikutnya, wadah berikutnya. Awalnya teh ini berupa gelas, karena ditaruh gelas, dipindah ke mangkok. Wujudnya teh akan menyerupai wadah berikutnya, yaitu mangkok. Dipindah ke botol jadi botol, demikian seterusnya. Tehnya ini nggak mungkin mati. Teh bukan manusia, teh ini nggak bernyawa. Ya, tidak terikat ruang dan waktu. Yang mati ini, mohon maaf ya, yang mati ini gelasnya. Dan karena makom arwah yang sempurna, maka selanjutnya setelah sempurnanya arwah Nabi Muhammad, ada istilah al-ulama warasatul anbiya. Artinya ulama yang diwarisi atau ulama waris. Nah kalau waris ya, mohon maaf ya, teh ya, gelas isinya teh, kalau diwariskan kepada wadah berikutnya, coba ambilkan gelas, ambilkan gelas satu, ambilkan gelas. Nah, tengok ya, wujud gelasnya beda ya. Jika ini Rasulullah Muhammad yang zahirnya zahir Nabi Muhammad, kemudian isinya adalah teh ini ya, betul ya? Jika kemudian diwariskan kepada wadah berikutnya, saya tanya, apakah ini juga mempunyai isi yang sama dan isi ini tadi? Sama. Loh. Sangat jenius Nabi Muhammad yang menerangkan bahwa al-ulama waris. Nah, jika dari sini ya, wadahnya gelas yang agak belenduk gini ya. Kemudian ya, estafetnya diwariskan kepada estafet berikutnya. Lihat ya. Apakah yang diwariskan ke sini sama dengan yang dimiliki ini dahulu? Sama nggak isinya tadi? Sama loh. Maka sangat cerdas ketika beliau menerangkan Rasulullah di akhir zaman adalah al-ulama waris. Artinya ulama yang diwarisi estafet dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kita semua telah tercuci otak, hampir 99,999% umat Islam menganggap Rasulullah ini manusia dan telah mati. Betul ya? Maka nggak ada lagi nyari. Loh, bagaimana ada hubungan kau dan Allah Ta'ala? Sementara di tengah-tengahnya mesti adalah nurnya. Nurnya nggak kau akui, kau anggap nggak ada. Bagaimana kau bisa sampai pada mataharinya? Betul nggak? Maka betul kata Nabi, Islam di akhir zaman bagikan buih di lautan. Banyak tapi nggak ada powernya, nggak ada gregetnya. Nah, sama halnya digambarkan dengan makanan di atas meja, dikeroyok musuh-musuhnya. Ini sudah terjadi. Dan karena nggak ada yang menerangkan Rasulullah tadi, maka orang terdogma mati. Oh, Rasulullah sudah nggak ada. Kalau ada pasti Rasulullah palsu loh. Nah, padahal gampang. Carilah ya tadi ya. Kalimat Nabi kan al-ulama waris. Maka carilah estafet waris, kan gitu. Dari Rasulullah warisnya kemana? Dari dia warisnya kemana? Dari dia warisnya kemana? Dari dia warisnya kemana? Itu yang cari semua orang. Itu namanya sanad
berguru atau sanad guru-gurunya. Nah, itu harus dicari dan itu ada di baliknya guru-guru tarekatullah. Kemudian propaganda selanjutnya adalah banyak yang menganggap akhirat itu nanti, betul ya? Nah, karena nalarnya ini dikunci, agama nggak diterangkan dengan ilmiah, maka hampir semua orang mengira anggapannya adalah akhirat itu nanti setelah kau mati, betul ya? Itu betul, tapi nggak pas. Nabi Muhammad tahu akhirat sebagai saat mati apa masih hidup? Masih hidup. Dan ternyata akhirat itu alam di atasnya batas dunia. Nah, seperti ini. Ini dunia yaitu alam jasmani, alam akal sebagainya. Ini akhirat sudah. Nah, akhirat itu sudah ada zaman ini juga, saat ini juga. Hanya ada di dimensi lain, di atasnya alam gelombang dunia. Maka siapa yang bisa menembus nyebrang ke sini, itu sudah ketemu akhirat. Nah, dan karena nggak diterangkan dengan ilmiah, nggak kebayang nalarnya orang-orang, nggak ada yang tertarik greget untuk mencari akhirat itu. Nggak ada yang dibuktikan. Pada praktek agama itu mesti di sini. Walaupun badan kasarmu masih di sini. Nah, stasioner jasmani masih di sini di dunia, tapi gelombang mesti naik ini. Istilah mi'raj itu loh. Tapi semua itu menjadi seolah-olah rumit, gak kejangkau, gak kebayang. Padahal itu sangat sederhana. Nah, itu propaganda tentang akhirat. Maka benar teorinya bahwasanya kamu akan ketemu akhirat setelah mati. Padahal nggak harus nunggu mati pun kau bisa nembus akhirat ya. Nggak harus nunggu mati kau bisa nembus akhirat karena ada jembatan Shiratal Mustaqim. Artinya kau bisa nyebrang dari dunia ke akhirat tuh. Real itu. Nah, karena nggak ada menerangkan secara eksak ilmiah, maka orang terdogma akhir tuh ada yang nanti setelah mati. Loh, kalau sudah mati kamu ngapain? Kamu belum siap-siap. Masuk akhiratnya kamu nggak pernah belajar loh. Lihat ya, akhirat itu dimensinya lebih tinggi daripada dunia loh. Ya, ibaratnya kamu nanti pasti akan ketemu, misalkan luar angkasa ya. Kamu pasti akan ketemu luar angkasa. Kenapa kamu nggak berlatih siap-siapnya saat di dunia, saat sekarang? Begitu kamu mati, kamu nggak ada pilihan, kamu dipaksa naik gelombang, yaitu masuk ke akhirat. Sementara kamu nggak tahu gurunya, kamu nggak tahu jalannya, kamu nggak tahu bagaimana berinteraksi berhubungan dengan alam yang telah berbeda. Maka sumum, bukmum, umyun fahum. Kamu nggak sinkron dengan alam yang baru nanti. Yaitu matamu nggak terpakai, telingamu nggak terpakai, mulutmu pun nggak terpakai. Sumum, bukmun, umyun fahum. Lah kamu nggak latihan saat di dunia, nggak nyebrang saat di dunia. Makanya ada istilah mutu keblanta mutu. Itu karena didogma. Kemudian baiat. Seluruh agama pasti ada baiatnya. Apapun agamanya, semuanya. Kalau itu agama top down, agama samawi, pasti ada campur tangan Tuhan. Memilih, menghendaki, dan lewat nurnya. Nah. Dan ini ada orang-orang yang mengkaburkan sehingga makna baiat menjadi sebatas janji, kesetiaan, ikatan. Loh. Maka nggak ketemu lagi, padahal baiat yang asli itu adalah di-upgrade gelombangnya, yaitu dengan ditanamkan nur. Baru kau ada hubungan antara kau di sini dengan Allah di sini. Kalau nurnya telah ditanamkan dalam dirimu, ada hubungan. Dia menghampiri manusia lewat nurnya, dan kau sudah ada alat nurnya, ada hubungan. Allah menghampiri alamnya manusia dengan nur, tapi nggak ada nur, ya nggak ada hubungan. Kamu terjebak di kausalitas dunia, gak nyambung. Jasmanimu gak nyambung dengan Allah Ta'ala, karena yang bisa terhubung ada di dimensi rohani. Dia di kalimat di saat di alam kandungan, kutiupkan sebagian rohku. Nah, maka maha roh, Allah adalah maha roh dan kau adalah roh.
ini sama-sama punya sifat kodim. Kekal, tidak terikat ruang dan waktu, abadi, tidak berjenis kelamin. Nah itu roh. Nah, yang bisa berhubungan dengan Allah yang maha kodim tentu harus yang kodim juga. Sedangkan akal itu baru, ya. Maka baru nggak mungkin bisa menampung yang kodim, nggak nyambung. Maka hubungan dengan Allah Ta'ala mestinya adalah dengan dimensi rohmu. Sementara kau nggak dibaiat, kau nggak bisa naik ke sini, nggak bisa. Walaupun ada di dalam dirimu, tapi karena belum diaktifasi, belum dalam tanda petik dilahirkan rohanimu, engkau nggak bisa. Karena kau masih di sini, nggak bisa naik, kamu nggak bisa naik. Kemudian nggak ada yang menerangkan di manakah Shiratal Mustaqim ini, ya. Orang di depan Shiratal Mustaqim ada di akhirat. Ya. Padahal kamu mendoa Shiratal Mustaqim saat setiap sholat ya. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Nah, setiap Al-Fatihah pasti kau membaca ayat itu. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Berarti doa itu di mana? Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Karena nggak kebayang, kamu nggak ada nyari. Kemudian agama yang dari Nabi itu adalah awaluddin ma'rifat, akhiruddin ma'rifat, maka agama itu isinya full tentang ma'rifat. Dirubah propagandanya menjadi agama syariat. Termasuk juga hanya Nabi yang bisa menerima wahyu, betul nggak? Padahal lihat di Asy-Syura 52, dan demikianlah kami wahyukan loh. Kalau nggak ada unsur itu nggak ada hubungan. Kalau manusia nggak ditanamkan nur iman dan nur kitab, nggak ada hubungan sama Allah Ta'ala itu. Ya, nah, karena diwahyukan yaitu berupa nur iman dan nur kitab, yaitu dirupakan nur loh. Lihat sendiri di Asy-Syura 52. Dan mereka inilah akan dipertemukan dan petunjuk akan jalan lurus atau Shiratal Mustaqim. Bisa nyebrang, bisa mi'raj loh. Bisa mi'raj. Jelas semuanya ya. Nah, makanya ada orang-orang oknumnya ya itu juga. Karena mereka ini awalnya karena merasa sebagai kaum yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala dan gak mau tersaingi, dan karena agama mereka ini downgrade menjadi agama akal, orangnya pinter-pinter menyusupi apapun musuh-musuhnya lewat yang halus dan merusaknya dari dalam. Lihat ya, seluruh pahlawan nasional dahulu adalah orang-orang tarekat dulunya. Tetapi karena Islam ternyata potensinya ada di teknologi tarekat, karena itu akan menghantarkan manusia yang dari ilmu syariat ke hakikat dan akan ketemu makrifat, maka diputuslah mata rantainya. Dianggaplah tarekat itu bid'ah. Karena zaman Nabi Muhammad nggak ada itu tarekat. Apa? Tarekat Qadiriyah, apa? Tarekat Nasyabani. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani di zaman setelah Nabi Muhammad. Itu Syekh Bahauddin Nasyabani ada zaman setelah Nabi Muhammad. Isinya tarekat itu apa? Metodologi, baiat, teknik zikir, suluk atau tawa berata, dan berabdi dan berbakti. Sejak zaman Nabi Adam sudah pakai ini semua. Apalagi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya pakai ini. Ternyata metodologi itu ada di baliknya tarekatullah. Maka orang yang tidak melewat tarekat nggak akan kenal metodologi agama. Maka kamu nggak paham baiat itu apa. Baiat itu apa? Lihat ya, padahal ya di syairnya Gus Dur ada ya tentang jangan hanya belajar syariat bloko, tapi tingkatkan ke tarekat, hakikat dan makrifat. Ada istilah Al-Quran Qadim, Quran yang tidak berlafal huruf. Itu nur yang ditanamkan, itu saat baiat. Kemudian guru rohani, berkekalanlah siang dan malam. Itu beserta dengan guru rohaninya. Nah,
zikir lan suluk. Itu adalah metodologi di dalam agama, yaitu ada di baliknya tarekat. Itu semua nggak ada yang tahu sekarang. Kamu digoblokkan, kamu dicuci otak, sehingga kamu nggak kenal lagi pusakamu, jalanmu untuk mengenal Allah. Kamu taunya sembahyang, syahadat, pakai peci kayak gini, Arap-arapan. Itu propaganda. Sehingga Islam yang mestinya makrifat, yang mestinya terhubung dengan Allah Ta'ala, diputuslah mata rantai sehingga terjadilah missing link antara hubunganmu dengan Allah Ta'ala. Nurnya nggak ada, Rasulullah nggak ada. Maka kau hanya beribadah secara syariat saja. Nah itu. Termasuk juga ada yang merusak dari dalam atas nama apa itu? Ses itu apa? Is itu apa? Is lah. Is atau apalah itu? Saya lupa nama itu. Ya. Itu pun begitu. Propaganda. Yang ditampilkan nama Islam. Isinya dicuci otak mereka. Sehingga isunya itu isu garis keras mengatas nama Islam. Maka Islam menjadi teroris internasional. Gila. Dikambing hitamkan, dirusak dari dalam. Bahwasanya agama Islam ini metodologinya dianggap bid'ah. Sehingga orang nggak ada yang mencari tarikatullah yang sanad gurunya waris daripada estafet Rasulullah. Nggak ada lagi. Nggak tahu wujudnya Allah karena dianggap, oh nggak mungkin itu Allah berwujud. Loh, sifatnya loh dia wujud. Saya tanya ya, kalau sifatnya dia itu terang menyilaukan, berarti dia bisa dilihat nggak? Bisa dilihat. Kalau sifatnya itu suaranya merdu, bisa didengarkan nggak dia? Lah kalau dia itu sifatnya wujud, bisa dilihat? Bisa. Lihat ya, sifat 20 itu wujud. Hubungannya apa? Kau harus cari saat syahadatmu itu adalah ada yang kau saksikan, yaitu wujud Tuhanmu, wujud Rasulullahmu. Lanjutannya apa? Ketika syahadatmu bersaksi akan Allah dan Rasul, ada dalam salatmu itu ada ini wajahtu, wajhiyah, ada wujud Allah yang kau hadirkan. Loh. Nah, syahadatmu aja cuma syahadat beo, salatmu, salat olahraga. Nah, ayo, nanti saya dituntut, silahkan. Karena ada prolognya tadi. Salat itu mestinya lewat metodologi. Nah, sholat saja, lihat ya, jangankan saya bilang burung beo, Allah saja melaknat loh, sholatnya nggak nyambung, lalai, nggak terkonek, nggak terhubung, dapatnya apa? Neraka wel, oh, lebih mending saya kayak burung beo tadi saya bilang. Allah sendiri firman neraka wel, an sholatihim sahun, celakalah orang yang lalai dalam sholatnya, lalai, nggak nyambung, nggak terhubung, nggak konek loh. Kamu sholat begini, iya jasmanimu. Lah rohanimu terhubung enggak? Bisa naik gelombang enggak dalam sholatmu? Mestinya kata Nabi, as-sholatun mi'rajul mu'minin. Enggak bisa mi'raj kamu. Karena apa? Tidak memakai teknologinya. Kamu dicuci otak. Termasuk juga tentang Quran. Sekarang orang pinter-pinteran membaca Quran. Oh kalau enggak fasih, kalau enggak Allah. Itu. Apa? Islam apa kamu itu? Wah, kalau orang Sulawesi ya nggak ada yang fasih. Kata orang-orang itu. Padahal membaca Quran, tafsir, makna dan sebagainya itu masih membaca mushaf. Sedangkan Quran sendiri, lihat kalimat di dalam Quran itu. Al-Waqiah 79. Tidak tersentuh itu Quran. Loh. Kecuali oleh roh yang disucikan. Nyentuh saja nggak mungkin, apalagi baca. Berarti Quran bukan ini. Dan membaca Quran adalah dengan roh yang dibersihkan. Loh. Lihat Al-Waqiah 79 ya. Al-Waqiah 79 ada ayatnya. Ini bukan penghayal, bukan pengarang, enggak. Tidak tersentuh Quran itu kecuali oleh roh yang disucikan. Jadi dari dimensi akal mesti naik ke ilmu roh. Roh pun mesti melewati pembersihan. Barulah nanti kebuka Quran yang tidak berlafal huruf, Quran yang qadim,
Yang itu masuknya lewat baiat. Setelah nur Quran itu masuk, nur itu akan membesar dan menjadi ayat-ayat yang hidup di dalam dirimu. Sampai nanti menjadi hudal linnas wal furqan. Petunjuk, pembeda dan penerang, penjelas. Loh. Itu ada hubungan. Jadi yang menerima Quran itu nanti enggak cuma Nabi Muhammad. Yang menerima kitab itu adalah semua orang yang mendapatkan baiat. Lihat ya. Asy-Syura 52. Dan demikianlah kami wahyukan roh daripada ketetapanku. Sebelumnya engkau tidaklah mengerti apa itu kitab Quran. Tidaklah mengerti apa itu iman. Demikian kami jadikan nur. Dan aku tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Berarti yang dibaiat itu disaring. Yang dibaiat itu adalah menerima nur iman dan nur kitab. Yang dibaiat itu menerima jalannya wahyu. Yang dibaiat itu menerima Quran yang qadim. Loh, jadi Quran gak cuma pada Nabi Muhammad. Ya. Tapi qadim yang pada dalam diri Nabi Muhammad itu nanti diwujudkan sebagai kitab syariat. Yang itu untuk semua manusia. Tapi kitab qadim yang ada di dalam diri orang yang dibaiat adalah kitab untuk dirimu sendiri. Yang bisa membaca firman ya dia sendiri dong. Nah, coba pinjam HP. Nah, HP ini ya misalkan ya, resolusinya 1000 megapiksel ya. Tengok ya. Saya tanya, apakah bisa HP yang resolusi 1000 megapiksel menerima resolusi 10.000 megapiksel? Bisa nggak? HP-nya akan hang error atau format datanya akan pecah, betul nggak? Demikian juga nggak mungkin manusia bisa membaca Quran yang itu adalah adalah firman. Kepalamu pasti pecah atau format Qurannya yang error, betul nggak? Yang bisa membaca firman yang limit tak terhingga adalah dia sendiri. Mesti ada nurnya yang masuk dalam diri manusia yang dikehendaki. Real. Ilmiah le. Mana bisa manusia membaca Quran yang limit tak terhingga. Yang bisa kau baca hanya mushafnya. Potensinya nggak kena. Dimensinya nggak kena. Betul nggak? Manusia relatif apa mutlak? Relatif. Lah mana bisa membaca potensi mutlak? Dimensi manusia, dimensi dunia relatif nggak? Relatif. Mana bisa membaca dimensi yang mutlak? Jangan mimpi lo, Dro. Bikin malu aja, Dro. Ya bega. Nah, makanya dakwahnya taklim ma'rifat adalah tentang ini. Menerangkan wujudnya Allah. Karena ini nggak sembarangan. Ini dibaliknya nanti ada syahadat kan ini. Ada teknik sholat. Kemudian dan sebagainya. Ini nanti ada hubungan dengan merubah sholatmu, ibadahmu, doamu, zikirmu menjadi gelombang metafisika ultra. Nah, kalau nggak tahu ini ya nggak sambut, nggak bersambung, nggak mungkin bisa. Mi'raj yang katanya adalah mujizat Nabi, ini semua orang bisa asal dia beriman dan menguasai tekniknya. Belajarnya ke Mr. TM yang pintar sedunia, profesor metafisik. Dari siapa? Kampusnya mana? Oh, kampusnya metafisik. Gelarnya dari mana? Oh, gelar dari metafisik, gitu. Saya naik cocotku dewi, apa lapo? Lainnya goblok, iya kak? Hei, goblok, ya? Jangan bikin malu. Yang malu itu saya kalau kamu tuh goblok. Umat akhir zaman mestinya umatnya jenius, tapi kempel kok ini diterang kayak gini kok ran nyanda utakmu, bikin malu saja. Makanya agama itu ilmiahkan, agar gatuk loh. Biar kamu mengerti hubungannya tuh nggak menjadi pasal-pasal yang terpisah. Nah, kemudian menerangkan siapa Rasulullah zaman ini. Oh, harus tahu dong. Kalau kamu nggak tahu ini, bagaimana nanti? Ini ada wujudnya, ini ada wujudnya. Tapi isinya gelombang. Sudah kami terangkan di edisi sebelumnya. Ada dong Rasul zaman ini. Walaupun nggak disebut Rasul, tapi disebut Nabi adalah ulama waris ya. Ulama waris ini misalkan Rasulullah Muhammad, misalkan ya. Isinya teh ini ya, lihat ya.
Nah, kalau diwariskan ke sini, saya tanya, maka ini punya enggak dengan yang dimiliki Nabi Muhammad? Sama persis, blok, goblok. Bikin malu saja. Saya minum dulu ya. Jadi, yang propaganda ini semua, ini bajingan ya. Yang enggak menerangkan wujudnya Allah itu bajingan. Yang enggak bisa menerangkan teknik mi'raj Rasulullah akhirat, mending kau diam dulu. Biarkan Mr. TM yang menerangkan ke seluruh dunia ya. Karena enggak ada yang menerangkan ilmiahnya ini ya. Jika enggak kebayang buntu enggak mungkin, orang enggak ada yang nyari wujudnya. Lah kalau enggak tahu wujudnya bisa enggak syahadat? Aku bersaksi tapi tidak ada yang aku saksikan. Loh. Teknik mi'raj ini propaganda orang kan didogmakan ini adalah mukjizat Nabi. Oh kalau nggak Nabi nggak bisa itu cuma Nabi. Oh cocot kamplengi kapok kayak. Rasulullah pun demikian. Di zaman dulu ada Rasulullah. Siapa dia? Oh rahasia, nggak enak kayak buka di sini ya. Yang jelas mesti baik-baik sama Mr. TM. Ngomong kayak gini nggak sembarangan. Ada potensinya. Goblok. Kalau nggak ada potensinya sudah mati dari kemarin-kemarin saya dimusuhi orang, dibantai orang, santet orang. Iya nggak? Ini menerangkan yang nggak diterangkan orang loh. Itu melawan hukum kondisi yang sekarang. Orang ini mengira ini sudah nggak mungkin. Ini sama Mr. TM ini didakwahkan, tapi gempar ini dunia persilatan karena ini bisa diilmiahkan. Maka ndasmu meletek saiki ya. Barulah masuklah pengetahuan. Oh iya. Gak wingi kowe. Bilang apa sama Mr. TM? Oh ya, makasih. Iya sama-sama. Oh iya. Makasih semua ya sama Mr. TM ya. Yang baik hati, enggak sombong, rendah hati, ya enggak? Dan enggak pernah Bang Karim. Dan enggak pernah Dan enggak pernah kasar sama orang lain ya. Harus lemah lembut, goblok. Kemudian menerangkan bayat itu apa? Kemudian menerangkan di manakah Shiratal Mustaqim itu. Oh, semuanya diterangkan, eksak ilmiah ya. Dan kemudian teknik menuju ma'rifat. Oke guys ya. Goblokers dimanapun berada, semuanya goblok, yang pinter Mr. TM. Kata siapa? Oh kataku sendiri. Saenaknya cocotnya Mr. TM. Yang nggak ngefan jangan di sini ya, jangan di sini. Bikin sesak saja, bikin kisruh saja. Yang nggak cocok dengan uraian taklim ma'rifat, pergi. Ngapain kamu nongkrong di uraian Mr. TM ya? Nah, protes saja. Kenapa kok ma'rifat kayak gini diterangkan dengan bahasa yang kasar? Seenakku. Ya enggak? Seenakku. Kamu enggak mau ya enggak apa-apa. Aku enggak cari engkau jadi murid kok. Saya juga murid. Guruku, ada. Guruku tak terhingga. Guruku ya'lu wala ila alaih. Itu kalimat Nabi. Guruku tiada tolok bandingnya dunia dan akhirat. Siapa dia? Oh rahasia. Datang ke sini bawa gula, kopi, beras, duit yang banyak, kemudian sungkem sama Mr. TM, kemudian mijeti dulu ya. Harus siap kamu. Kalau kamu seorang yang tokohmu taruh dulu, jadilah tukang pijetnya Mr. TM ya. Kalau kamu kaya, kayamu kasihkan Mr. TM. Karena kami kan katanya orang kan jualan agama. Biar Mr. TM itu kaya raya. Biar dunia ini dirubah menjadi beriman kembali ya. Jadi harus baik-baik sama Mr. TM. Kalau kamu nggak siap melepaskan egomu, gak usah mendekat. Nggak gratis men ya. Dan nggak gampang. Mesti mijeti dulu. Meskipun kau misalkan pejabat, ilmuwan, profesor, harus jadi santrinya Mr. TM, jadi tukang pijet ya. Nah, kalau misalnya tak suruh masak ya siap masak, tak suruh nyiapin sandalnya Mr. TM, ya harus siap dong. Ya. Jangan kau minta diajeni dihormati. Ya, kalau belajar sama Mr. TM ya mesti jadi pembantunya Mr. TM. Menyakitkan memang ya. Karena yang pintar ini kok.
Lah goblok-goblok. Tuh. Makanya nggak ada menerangkan ini ya. Nggak ada yang menerangkan ini. Nggak ada. Yang menerangkan ini hanya Mr. TM yang baik hati, rendah hati, dan tidak sombong. Oke, demikian ya. Guys, goblok. Sobat goblok, goblokers dimanapun berada, kalian goblok-goblok yang pintar Mr. TM ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Just kidding. Nah, tapi isinya full power ya. Ilmiah. Nah, kalau nggak ilmiah ya omong kosong, dusta. Jangan sampai ketipu sama orang-orang propaganda. Nah, kalau kamu nggak tahu wujudnya Allah, mana bisa kamu syahadat, mana bisa kamu sholat, zakat, puasa, hajimu, zong. Ibadahmu, sholatmu cuman olahraga. Nanti saya dituntut, tuntutan hak karepmu. Kalau kamu nuntut aku, tuntut Allah dulu. Katanya Allah itu dalam firman, kalau kamu sholat itu loh, kalau kamu lalai gak nyambung, itu neraka bel kok. Ya, oke ya. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Salam kebangkitan tasawuf bagi semua agama, semua orang ya. Sebetulnya apa? Kau itu harus melompati batas duniamu itu sekarang. Selama kau di sini eker-ekeran, debat, permusuhan, gesekan, politis, saling memanfaatkan, saling sikut, nggak ada habisnya. Yang masih debat di sini, engkau masih di dalam penjara dunia. Harus bebas merdeka dong ya. Jadi nggak ada yang kau takuti, nggak ada yang kau cintai, nggak ada yang kau benci, rata semua. Kau zero, tapi beserta yang maha mutlak. La ilaha, baru ada illallah. Oke? Hindu, Buddha, Kristen, kejawen, boloku kabeh, bajingan, nelayan, apa kabeh? Wes, kabeh bolu kabeh. Wong Sulawesi, daeng-daeng ini lagi di Sulawesi. Masya Allah, daengnya banyak ya. Daeng Sinja, daeng Tata, daeng, wah macam-macam ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong 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 tong.